Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah yang ingin minta maaf padamu tapi tak tersampaikan. Tak tersampaikannya ini bisa karena banyak alasan dan orang ini bisa siapapun ya. Terutama lagi orang yang pernah mencintai kamu atau pernah terlibat asmara dengan kamu bisa aja, atau mungkin juga orang lain. Kita lihat dari readingnya nanti. Di depanku langsung aja ya, ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Mana yang paling magnetik buat kamu, mana yang paling menarik hati kamu. Pile pertama atau pile kedua. Kalau kamu butuh waktu untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung masuk menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat bareng ya siapa orang yang ingin minta maaf ke kamu tapi tak terucap. Kalau dari kartu penandanya di sini Wheel of Fortune, sangat mungkin orang ini pernah hadir di hidup kamu untuk sebuah kebahagiaan, tapi mungkin gak bahagia untuk selamanya. Dalam artian pernah ada suatu hal yang mungkin dia secara sadar ataupun tidak sadar telah menyakiti hati kamu. Yang mana di sini aku lihat kemungkinannya adalah kamu dan dia sudah sama-sama bahagia dengan hidup masing-masing. Bahagianya seperti apa kita akan lihat bareng-bareng, dan siapakah dia ini? Kita akan lihat. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Oke, kalau dari sebaran kartunya yang bisa kulihat di sini adalah sangat mungkin memang orang ini pernah membuat dunia kamu bahagia tapi jungkir balik gitu loh. Energinya. Kalau di sini orang jauh ya. Orang jauh ini bisa saja memang secara arti kondisi dia jauh dari kamu. Dia di kota yang berbeda, mungkin negara yang berbeda, atau bisa juga di sini orang ini jauh secara koneksi sekarang dengan kamu. Atau mungkin di sini kamu dan dia sudah nggak berkomunikasi lagi, sehingga di sini rasanya tuh jauh sekali, walaupun mungkin kamu masih sekota aja sama dia gitu. Dan orang ini saat ini masih sering melihat Instagram atau mungkin sosial medianya kamu, masih melihat-lihat kamu, dan secara energi aku lihat di sini dia menatap kamu karena di sini dia melihat bahwa kamu sudah sekian langkah lebih maju dibanding dia, atau mungkin di sini dia merasa bahwa kamu sekarang sudah berbahagia gitu loh dibandingkan kondisi dia sekarang yang hanya bisa melihat kamu dari layar HP-nya dia, atau mungkin dari kejauhan aja, yang merindukan kamu, kangen dengan masa-masanya bersama dengan kamu, seperti itu. Dia ingin minta maaf tapi mungkin karena terhalang jarak dalam arti sesungguhnya, atau terhalang jarak karena memang sudah nggak ada hubungan atau koneksi antara kamu dan dia, yang membuat dia ini berpikir untuk minta maaf nggak ya, kayaknya susah kalau harus meminta maaf kepada kamu kayak gitu. Energinya masih sayang sih sama kamu, masih adalah sedikit rasa yang penyesalan di dia ya untuk segera minta maaf ini. Ada The Hangman di sini. Dia ini sadar bahwa kamu pernah tersakiti ketika bersama dengan dia. Di sini dia ini saat ini sedang membuat sebuah perspektif atau sudut pandang yang berbeda mengenai hal yang pernah dia lakukan ke kamu. Mungkin dia dulunya nggak sadar yang dia lakukan ini menyakiti kamu, atau mungkin dia sadar dia menyakiti kamu tapi dia cuek aja kayak ya udahlah gitu, bodo amat. Tapi ada penyesalan sekarang setelah mungkin dia mendewasa secara usia, secara pengalaman, dan mungkin juga melihat kamu sekarang sudah lebih berbahagia tanpa dia, seperti itu. Ada sesuatu yang dia sesali setelah pendewasaan itu hadir di hidupnya dia. Mungkin di sini dia menyadari bahwa kamu tuh nggak tergantikan, bahwa kamu itu sangat dia rindukan, dan dia sangat ingin minta maaf. Setelah mungkin di masa lalu dia merasa nggak perlu minta maaf, ngapain, tapi segala pendewasaan dia ini menumbuhkan kesadaran dia, oh iya dulu aku salah, aku udah nyakitin kamu, dan dia nyesal sekarang karena akses untuk ketemu kamu itu seperti tertutup gitu, jauh gitu rasanya untuk bisa minta maaf dengan kamu. Butuh keberanian lebih bagi dia untuk bisa minta maaf ke kamu, seperti itu. Lalu ada Nine of Wands. Di sini dia sadar kok kalau kamu tuh tersakiti karena kelakuan dia, karena dia di sini melihat kamu itu seperti kelinci yang ada perban lukanya gitu loh. Dia sadar kalau kamu tersakiti oleh dia. Dia sadar bahwa kamu mungkin pernah menangis karena tindakan dia, kamu mungkin pernah sangat-sangat terluka hatinya, dan dia menyesali itu semua. Di sini Nine of Wands, bahwa dia ini sebenarnya pingin maju, pingin maaf ya, aku dulu tuh pernah melukai kamu, aku dulu pernah
mungkin mengkhianati kamu. Tapi mungkin aku dulu itu belum cukup dewasa dan masih sangat bodoh untuk menyadari itu semua. Dan sekarang terlambat untuk bisa minta maaf atau mendapatkan maaf dari kamu setelah semua hal yang membuat kamu tuh terluka banget kayak gitu. Jadi walaupun dia pengen maju, dia masih kayak nggak dulu deh kayak gitu. Karena mungkin di sini dia melihat bahwa yang dia lakukan ini teramat sangat dalam menyakitinya, sehingga dia juga khawatir nggak mendapatkan maaf dari kamu kayak gitu. Walaupun sebenarnya dia sangat berharap kamu memaafkan dia. Jadi aku bilang di sini kehadiran kamu ini menjungkir balikan hidupnya dia sih. Maksudnya di sini dia yang dulunya kekanak-kanakan, nggak bisa minta maaf, egonya tinggi, tapi semua pendewasaan dia membuat dia sadar bahwa kelakuan dia tuh sangat buruk dulu tuh ke kamu. Knight of Swords. Nah, akhirnya dia bisa pakai logika, bisa mikir kelakuan dia itu dulu buruk banget ke kamu. Sekarang baru deh menyesal karena posisi si kelinci dan kuda ini menetapnya ke sana, ke belakang. Jadi dia menyesali bahwa dia sudah nggak bisa mengubah apapun lagi. Hidup kamu dan dia sudah hidup masing-masing, nggak saling terkoneksi, dan ya nyesel di sini. Karena di sini Knight of Swords itu sebenarnya adalah orang yang bisa berpikir sangat baik mengenai logikanya. Walaupun di sekitar dia banyak guncangan, tapi dia ini ingin terus berusaha. Tapi aku lihat di sini energinya yang besar ini terhalang sih dengan jarak ini dan penyesalan bahwa kamu bisa jadi sudah bahagia dengan hidup kamu sekarang. Jadi meskipun dia ini sangat ingin maju untuk minta maaf mengenai masa lalu bersama dengan kamu, tapi dia melihat bahwa saat ini sangat mungkin kamu sudah bahagia dengan hidup kamu. Dalam kondisi apapun, mungkin kamu sudah bahagia secara finansial, sudah bahagia dengan pendidikan dan impian kamu, atau bahkan mungkin kamu di sini sudah punya pasangan, baik pacar ataupun mungkin kamu sudah menikah atau sudah punya anak-anak yang mana kamu sejahtera di sana. Jadi di sini dia kayak makin tertutup gitu loh aksesnya untuk minta maaf ke kamu. Dia ngerasa kayak aku tuh masih di belakang kamu sementara kamu tuh sudah move on. Ada kapal di sini ya. Sudah move on, sudah maju, sudah menikmati hidup kamu yang sekarang yang berbahagia, yang dia lihat di sosial media barangkali atau melalui cerita-cerita teman-temannya mengenai kamu kayak gitu. Jadi semakinlah dia kayak aku tuh ingin minta maaf karena aku sadar aku salah dulunya, kebodohanku yang melukai hati kamu, tapi sekarang kamu udah bahagia. Aku jadi susah mau minta maaf gitu loh. Terutama kalau misalnya di sini kamu sudah menikah ya. Jadi dia takut kehadiran dia ini justru akan membuyarkan atau mengganggu kebahagiaan kamu. Kayak gitu. Makanya di sini energi maafnya dari dia tuh dia simpan dalam hati. Dan dia berharap bahwa walaupun dia nggak minta maaf, kamu sudah memaafkan dia. Kayak gitu sih di sini. Jadi penyesalan yang sangat dalam sih di saat kamu sudah di posisi ini, dia masih di posisi yang sekarang belum bisa move on dari kamu, kayak gitu. Karena mungkin dulu dia meninggalkan kamu dengan segala hal bodoh yang dia lakukan, dia kayak ya sudah biarin aja gitu. Tapi sekarang malah setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun berlalu, malah dia yang nggak bisa move on dari kamu, yang hanya melihat kamu dari kejauhan aja. Seperti itu, itulah dia ya. Nanti akan kita lihat dari charm, inisial nama dan zodiaknya, dan aku akan lihat dulu di sini jika kamu berhasil, jika kamu ikhlas memaafkan dia, apa yang akan kamu dapatkan di hidup kamu. Three of Pentacles. Di sini kalau misalnya kamu sudah memaafkan dia, sudah bener-bener ya sudah, hidup kamu, hidup aku. Mari kita fokus ke hidup kita masing-masing. Nah, di sini sangat mungkin sih kedepannya kamu dan dia ini bisa punya kesempatan berkolaborasi, bukan sebagai pasangan, tapi mungkin aja di sini kamu dan dia punya minat yang sama di sebuah hobi, di sebuah bisnis, sangat mungkin hal itu terjadi kayak gitu di sini. Jadi di sini mengenai kerjasama dan produktivitas, atau di sini bisa juga mengartikan kalau kamu sudah bisa memaafkan dia ini, kamu akan semakin produktif, baik di pekerjaan kamu, untuk menggapai impian kamu, membangun sebuah keluarga, atau mungkin di sini mengenai pernikahan, kayak gitu juga bisa, ya. Jadi energi memaafkan dari kamu ini akan membuat kamu itu bebas terbang ke luar angkasa sana untuk menggapai segala impian kamu dan sudah bisa terbebas dari dia yang pernah menyakiti kamu. Lalu di sini ada The Tower. The Tower ini ya The Tower, kalau kamu ingat dengan gambar di tarot tradisional, The Tower itu menara yang kesambar petir. Nah, memang sangat mungkin di sini kamu pernah sakit hati banget, pernah kecewa banget sama
kelakuan dia ini dulunya, tapi sekarang kamu sudah bisa rilis. Dan kalau misalnya kamu sudah bisa move on, sudah bisa memaafkan dia, maka kamu akan rilis, bisa melepas segala emosi negatif di hati kamu, dendam kamu, marah kamu. Kamu akan menjadi sosok yang ringan langkahnya untuk menggapai impian kamu ini, menuju kebahagiaan kamu yang lebih bahagia lagi setelah kamu memaafkan dia. Ya, jadi itu sih. Jadi sesakit apapun yang dia rasa, kehadiran dia ini nih seperti batu loncatan kamu, bahwa kamu dipertemukan dengan orang yang gak baik atau mungkin secara gak sengaja menyakiti kamu, supaya kamu belajar dari hal ini untuk sampai ke titik ini. Jadi maafkanlah dia, ya, segala yang pernah menyakiti kamu ini, karena bagaimanapun juga nih warnanya pelangi juga ya, mirip. Jadi ya dari segala badai yang kamu lalui bersama dia di tower, kamu akan melihat pelangi di sini. Entah kamu nanti akan dibersamakan dengan siapa ya ke depannya, tapi ini akan membuat kamu ringan langkahnya mencapai kebahagiaan kamu. Kebahagiaan di sini ini nggak hanya melalui duitnya banyak ya, tapi kebahagiaan yang terpenuhi secara batin, hati kamu bahagia, dipenuhi cinta yang hangat, penuh penghormatan, penuh dengan kebaikan, kayak gitu. Karena ini cups mengenai perasaan ya, dan kedamaian hati. Lalu ada love, the lover ya, mengenai pilihan dan kepercayaan. Jadi memang di sini konfirmasi seperti kukatakan tadi, setelah kamu memaafkan dia, enggak, ini bukan mengenai kamu dan dia akan balikan atau menjadi pasangan. Ya mungkin aja ada kemungkinan, tapi di sini energinya lebih kepada ya, kamu memang dibersamakan dengan dia, dipertemukan dengan dia, itu sebuah takdir yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, bahwa ini adalah batu loncatan kamu menuju tahap ini. Bersama dia kamu belajar banyak hal, terutama yang menyakitkan itu tadi, supaya kamu belajar untuk memaafkan dia dari apa yang sudah dia lakukan. Karena dari dia ini akhirnya kamu akan bertemu dengan cinta sejatinya kamu. Tidak bersama dengan dia memang, tapi bersama dengan orang yang memang sefrekuensi, satu energi, satu tujuan bersama dengan kamu ke depannya. Jadi kehadiran dia ini ya takdir kamu, dan ya sudah, maafkanlah dia. Seburuk apapun sikap dia ke kamu, maafkanlah dia. Karena kamu layak untuk ini. Lalu ada Nine of Cups, gratitude, fulfillment. Jadi di sini kalau kamu ingat dengan tarot tradisionalnya, di sini adalah seseorang yang sangat percaya diri. Dia menikmati hidupnya dengan sangat berbahagia, tercukupi secara materi, tercukupi secara perasaan, hatinya bahagia, dan bahagialah intinya. Setelah kamu melepaskan segala yang negatif-negatif mengenai dia, kamunya move on, memaafkan dia, lupakan segala yang buruk-buruk, kamu akan terberkati, dipenuhi oleh berkah yang banyak. Kamu akan menikmati hidup kamu untuk saat ini. Seperti itu, menikmati yang benar-benar menikmati, gak hanya materi doang, tapi benar-benar dikelilingi orang-orang yang juga mencintai kamu, kayak gitu. Ya, lalu ada Page of Pentacles. Di sini mengenai ide-ide, disiplin, lebih kepada bagaimana kamu nanti lebih mudah langkahnya untuk menggapai impian di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, keuangan, seperti itu. Karena Page of Pentacles ini adalah orang yang punya impian banyak. Jangan sampai rasa dendamnya kamu ini ke dia membuat langkah kamu terhambat untuk bisa menggapai impian kamu yang besar ini ya, terutama di materi, keuangan, dan juga pendidikan. Seperti itu. Dan juga mengenai pasangan sih, sudah pasti ya, couple. Dan aku akan lihat di sini pesannya dia buat kamu yang ingin dia sampaikan juga tapi nggak terucap, bersamaan dengan maaf yang ingin dia sampaikan tapi nggak terucap. Aku butuh kepastian. Jadi mungkin orang ini pernah hadir di hidup kamu, yang mana kamu tuh butuh kepastian mengenai apapun ya, tapi dia belum bisa memberikan, atau mungkin di sini dia mengecewakan kamu karena nggak bisa memberikan apa yang kamu harapkan, kayak gitu di sini. Dan ya dia di sini juga energinya bisa mengatakan bahwa dia butuh maaf sih dari kamu, kepastian mengenai maaf ini. Apakah dia akan dimaafkan ataukah tidak? Seperti itu. Lalu di sini ada will be together forever. Jadi orang ini adalah orang yang pernah bersama dengan kamu, merencanakan sebuah kehidupan yang berbahagia. Nanti kita akan bersama selamanya dan lalalala. Tapi ternyata takdir berkata lain, kemudian dia terpisah, sangat mungkin dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. The Tower di sini. Ya, itu dia. Mungkin kamu bisa mulai terkoneksi siapakah orang ini yang pernah
merancang atau merencanakan hidup yang berbahagia dengan kamu, tapi ya tidak jadi karena memang tidak untuk dibersamakan. Lalu ada maafkan aku, ini ya dia minta maaf sih ini. Ini kartunya bener-bener shuffle ya. Aku tadi nggak merangkai cerita, merangkai kartu yang cocok nggak. Tapi di sini dia bener-bener ingin minta maaf. Tapi semuanya terlambat karena di sini sudah nggak terkoneksi, kamunya udah bahagia. Ternyata dia baru sadar dia nggak bisa move on dari kamu. Maafnya dia ini terlambat gitu loh. Jadi kasihan, tapi ya begitulah. Meninggalkan kamu adalah hal terberat yang pernah aku lakukan. Tuh kan, penyesalan itu datang terlambat ya. Jadi dia baru juga menyadari bahwa meninggalkan kamu atau kehilangan kamu itu adalah hal yang sangat berat buat dia. Seperti itu. Apalagi kalau di sini memang dia melihat bahwa kamu sudah berbahagia dengan hidup kamu sekarang. Penyesalan yang sangat terlambat. Tapi ya saranku ya, anggaplah ini saran seorang teman atau saran seorang kakak buat kamu ya, maafkanlah dia. Karena dengan memaafkan akan ringan langkah kamu untuk sampai di titik ini. Ya, dan seperti janjiku, aku udah punya charm, inisial nama dan zodiak. Kita akan lihat bersama-sama. Ini bisa inisial nama kamu atau dia atau zodiak kamu atau zodiak dia. Kita akan mulai dari apa dulu nih? Zodiaknya. Kita lihat. Banyak. Ada Libra, Gemini, Leo, Pisces, Virgo, Cancer, Aquarius, Sagittarius, Leo lagi, Aries, Gemini ya. Dan aku akan lihat di sini inisial namanya. Ada X, ada F, S, N, A, I, Y, dan T. Oh, sorry, ada yang ketinggalan. Scorpio. Itu dia yang bisa aku reading mengenai dia yang ingin minta maaf tapi nggak terucapkan. Semoga kamu bisa memaafkan dia, dan terima kasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Makasih teman-teman. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat di sini ya. Siapakah orang yang ingin minta maaf ke kamu tapi tidak terucap? Kalau dari kartu penandanya di sini ada Six of Pentacles, yang sangat mungkin di sini kamu dan dia ini pernah berbahagia. Tapi sesuatu hal terjadi dan dia sangat ingin minta maaf ke kamu. Jadi minta maafnya dia ini, atau di sini lebih tepatnya maaf yang kamu berikan ke dia ini akan sangat berarti buat hidupnya saat ini. Siapakah dia? Kita akan lihat bareng-bareng. Aku mulai dari tarotnya dulu. Oke, dari sebaran kartunya ini yang bisa aku lihat ya, jadi begini. Orang ini adalah orang yang pernah sangat membahagiakan kamu. Orang yang pernah memuja kamu, orang yang pernah memanjakan kamu, memberi kamu banyak kata-kata romantis, mencintai kamu dengan sangat hangat dan sebagainya. Seperti itu ya, aku lihat di sini Queen of Cups. Jadi ini lebih kepada rasa yang sangat nyaman bersama dengan dia, lebih ke romantis kayak gitu. Jadi hubungan kamu dan dia ini sangat mungkin hubungannya romantis. Sangat mungkin juga di sini mantan kamu ya, mantan pacar, mantan suami, mantan istri. Ada 2 queen di sini. Jadi dia ini orang sangat memuja kamu dulunya, orang yang sangat benar-benar ingin memberikan segalanya buat kamu. Kamu pun juga memberikan segalanya buat dia. Yang mana kamu berbahagia dengan dia, yang mana dia memanjakan kamu nggak secara kasih sayang aja, tapi juga mengorbankan hal-hal finansial, pendidikan, dan sebagainya. Banyak pengorbanannya buat kamu, atau sebaliknya banyak pengorbanan kamu buat dia di sini. Ya, tapi suatu hal terjadi yang mana dia ini secara sadar atau nggak sadar menyakiti hati kamu teramat dalam, sehingga segala keindahan dan cerita manis antara kamu dan dia ini seperti terkubur atau nggak terasa lagi indahnya, karena yang kamu rasa adalah lebih banyak luka yang dia berikan ke hidup kamu. Seperti itu. Dan bisa jadi juga orang ini adalah orang yang kamu harapkan untuk membuat kamu dicintai, berbahagia, memberikan kamu kenyamanan, keamanan, tapi justru memberikan luka yang teramat dalam. Three of Swords.
rasanya seperti ditusuk pedang di berbagai arah, langsung ke jantung kamu. Kekecewaan yang sangat besar juga bisa kamu rasakan. Dan ini dia sadari, saat ini dia sadari. Mungkin dulu dia nggak sadar menyakiti kamu, mungkin dia nggak sadar pernah meninggalkan kamu dengan penuh luka ya dan kecewa, tapi sekarang dia sadar dia pernah atau sudah menyakiti kamu sedalam ini ya, yang dia rasakan. Karena dia merasa bahwa kan aku dulu memberi banyak bahagia dan sebagainya ya, memang, tapi dia juga baru menyadari mengenai hal ini. Kesadaran dia mengenai sesuatu yang menyakitkan ini membuat dia ingin meminta maaf kepada kamu. Mungkin dia yang masih kekanak-kanakan dulu, masih penuh dengan ego, aku udah ngasih buat kamu kan, jadi kalau aku sakiti ya udah gitu. Tapi sekarang pendewasaan membuat dia sadar bahwa dia harus minta maaf ke kamu, bahwa segala yang dia lakukan ini buruk ke kamu, bahwa penting bagi dia mendapatkan maaf dari kamu. Makanya kartunya di sini penandanya Six of Pentacles ya. Ini kartu penandanya ini shuffle ya guys. Aku nggak milih kartu ini, dia datang sendiri, lompat sendiri kayak gitu. Makanya tadi aku katakan maaf dari kamu ini sangat penting bagi dia. Karena bagi dia maaf dari kamu akan mempermudah jalan dia ke depannya. Dia sadar bahwa dengan dia belum meminta maaf ke kamu, ada yang mengganjal di hati dia. Ada Five of Cups di sini. Sebuah penyesalan yang luar biasa yang sampai sekarang dia ini masih melihat-lihat ke kamu, masih sering ingin tahu tentang kamu. Mungkin di sini dia kepo-kepo di sosial media mengenai kamu. Penyesalan yang dalam sih ini, karena di sini dari segala keceriaan yang kamu rasakan bersama dia, tiba-tiba ada dua gambar yang sangat dark di sini di hati dia sekarang. Dia menyesal kenapa baru sekarang dia sadari dia menyakiti kamu, dia menyesal pernah menyakiti kamu dan sebagainya. Yang mana mungkin di sini dia berpikir bahwa kayaknya aku susah deh kalau misalnya dapat maaf dari kamu, karena yang dia lakukan ini teramat sangat luar biasa sakitnya. Kayak gitu ya di sini. Dan dia menyesal kenapa nggak dari dulu dia minta maaf, karena mungkin di sini sangat mungkin kamu dan dia ini sudah nggak saling berhubungan, udah nggak saling komunikasi kayak gitu. Ya, buat teman-teman di sini, karena di sini dia menyesali sesuatu yang di depan sebuah sungai mengalir, ada istana yang nun jauh di sana, yang sebetulnya bisa aja dia menghubungi kamu, ada gambar jembatan di sana bisa, cuma dia memilih untuk melihat kamu dari kejauhan aja. Karena di sini mungkin kamu sudah menjadi sosok raja atau ratu di istana ini yang kayaknya aku nggak pantas buat minta maaf saat ini ke kamu. Bukan karena dia ego, tapi karena merasa nggak layak gitu loh, karena dia ngerasa sudah sangat teramat dalam menyakiti kehidupan kamu ya, seperti itu. Bisa sih dia minta maaf kalau dia mau berusaha, tapi ya dia memilih untuk bukannya nggak mau minta maaf ya, tapi dia menahan atau menyimpan penyesalannya ini di hati terdalamnya dia. Dan ketika kartu ini muncul, Seven of Swords, ini sangat mungkin perpisahan kamu dan dia ini karena orang ketiga, perselingkuhan, sesuatu yang dia rencanakan secara sadar dan itu menyakiti hati kamu. Intinya di sini adalah sesuatu yang sangat buruk yang sengaja dia lakukan menyakiti kamu. Gitu. Selingkuh itu kan dia sadar ya. Dia menduakan kamu, tapi tetap dia lakukan menyakiti kamu. Atau mungkin di sini hal-hal yang dia nipu kamu, nipu secara finansial, atau mungkin di sini dia menjatuhkan nama baik kamu, seperti itu juga bisa. Sesuatu yang benar-benar merusak hidup kamu, merusak mental dan hati kamu pada saat perpisahan itu. Seperti itu. Makanya di sini mungkin di saat itu dia nggak sadar, ngerasa main-main aja, atau mungkin di sini ya duit kamu kan banyak, nggak apa-apa dong kalau aku nipu-nipu tipis, tapi ternyata kamu sesakit itu dan baru dia sadari kebodohannya sekarang. Seperti itu. Karena di sini keluarnya Pentacles. Jadi ada beberapa yang mungkin di sini teman-teman ditipu secara finansial ya. Seperti itu. Apakah kamu sudah bisa menebak siapa orangnya? Aku nanti akan kasih charm inisial nama ya di akhir dan juga zodiak. Jadi ini bisa inisial dia, inisial kamu, zodiak dia, zodiak kamu. Dan di sini aku akan lihat ya kalau kamu berhasil memaafkan dia, hal baik apa atau berkah apa yang akan datang di hidup kamu. Ada Ace of Wands mengenai kreativitas dan percaya diri. Jadi kalau kamu sudah bisa memaafkan dia, yang benar-benar memaafkan, gak sekedar lagi lebaran nih maafin aku ya, oke, tapi masih ada dendam di hati kamu, enggak, tapi benar-benar maaf yang kamu melepas segala beban mengenai sakit hati kamu yang pernah dia lakukan, kamu ikhlas untuk memaafkan dia, benar-benar memaafkan, kamu melupakan segalanya,
hal-hal buruk yang pernah terjadi, sesakit apapun itu, dan kamu mengingat kebaikan-kebaikannya dia. Maka kamu akan menjadi orang yang lebih percaya diri, yang lebih berbahagia, yang lebih siap untuk meraih segala impian kamu, apapun itu, entah mengenai pasangan, pernikahan, karir, dan sebagainya, pendidikan, dan seperti itu. Ya, di sini. Maka di sini besar energi positifnya jika kamu bersedia memaafkan dia, walaupun mungkin dia di sini nggak datang langsung ke kamu untuk minta maaf. Tapi di sini kamu mungkin memaafkan dia melalui doa kamu, melalui afirmasi bahwa baiklah, aku memaafkan kamu. Aku memaafkan dia yang pernah menyakiti aku dulunya, dan berkat kehadiran dia, walaupun sesakit apapun itu, kamu sekarang menjadi manusia yang lebih berbahagia, lebih stabil hidupnya, kayak gitu ya. Lalu di sini ada apa lagi? Ada Knight of Cups mengenai charm atau passion. Di sini sama sih. Kalau passion ini lebih kepada impian kamu. Jadi setelah kamu memaafkan dia, lebih mudah terbuka jalannya atau gerbangnya, kesempatannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan apapun itu impian kamu. Seperti aku katakan tadi, pernikahan, karir, bisnis, pendidikan, kayak gitu. Dan charm itu lebih kepada pesona ya. Pesona yang terpancar dari dalam, karena bagaimanapun juga memaafkan itu adalah energi positif, energi cinta. Kalau kamu bisa mengeluarkan energi cinta, maka energi cintalah yang akan juga datang ke kamu. Maka di sini pancaran energi positif itu akan terpancar dari diri kamu. Kamu tampak jadi sosok yang hangat, yang percaya diri, yang ramah, yang baik, seperti itu ya. Jadi nggak hanya mengenai fisik aja, tapi dari dalam. Lalu ada The Empress, abundance ya, kecantikan juga. Jadi di sini berkah yang banyak. Jadi setelah kamu bisa memaafkan dia ya, melupakan segala-galanya, kamu move on untuk hidup kamu sekarang dan yang akan datang, akan ada banyak berkah yang datang di hidup kamu. Abundance juga mengenai kecantikan. Kecantikan ini mengenai kecantikan dari dalam. Seperti itu teman-teman. Dan abundance atau berkah ini bisa banyak hal sih ya. Seperti tadi itu katakan, bisa mengenai kesehatan kamu ngerasa lebih terbebas dari anxiety atau stres karena kamu sudah melepas segala dendam itu. Kamu lebih bisa fokus mengejar impian kamu lebih bisa bersyukur pada hal-hal baik yang didatangkan dari orang-orang baik di hidup kamu, bukan dari dia yang pernah toksik ini, kayak gitu. Jadi berkahnya banyak, nggak sekedar uang aja atau mungkin pasangan baru ya, tapi juga berkah-berkah lain yang harus kamu syukuri setelah kamu memaafkan dia. Ada Six of Cups mengenai sentimen dan joy, kegembiraan. Ini kartu kartu tradisionalnya itu adalah orang yang saling memberikan bunga ya. Dan di sini sebenarnya lebih kepada bukan berarti kamu akan balikan ke dia. Ya bisa aja sih sebagian kecil di sini balikan, tapi di sini lebih banyaknya energi bahwa sesuatu yang hadir di hidup kamu ini, yang mana dia ini menjadi pasangan kamu dulunya ini, mungkin memang tidak untuk dipersatukan selamanya, tapi untuk sebuah perjalanan yang akan mendewasakan kamu ya. Dia juga makin dewasa, dia belajar mengenai kesalahan dia, menyadari kamu pun juga belajar untuk tidak lagi dibersamakan dengan orang seperti ini. Kamu belajar sakitnya diselingkuhi, kamu belajar sakitnya bersama orang yang toksik, dan sekarang kamu belajar untuk bisa mengenali lah dari awal sinyal-sinyal apakah orang ini toksik atau baik. Jadi kamu bisa cut itu dari awal kalau ada orang yang emang jahat ke hidup kamu kayak gitu. Jadi memang hadirnya dia ini untuk sesuatu yang level up, yang membuat kamu naik kelas atau dewasa, lebih bijak kayak gitu ya. Kamu kalau mengingat dia, ingat-ingatlah baik-baiknya dia aja ya, sebagai nostalgia, tapi lupakan segala hal buruk yang pernah dia lakukan ke kamu. Maafkan, karena dengan memaafkan beneran deh, beban di hidup kamu tuh jadi terbuang gitu lah, beban-beban yang gak enak gitu. Lalu sini ada Knight of Swords, mengenai action, mengenai fokus ya. Udah pasti setelah kamu memaafkan dia, kamu nggak lagi melihat-lihat ke dia, nggak lagi terus-terusan berpikir akan dapat karma apakah dia karena menyakiti saya, enggak. Kamu akan lebih fokus kepada karma baik yang kamu dapatkan karena kamu terhubung dengan dia. Kamu akan lebih fokus untuk mencapai impian kamu mengenai pasangan tanpa melihat-lihat lagi yang dulu. Tapi kamu belajar dari semua ini setelah kamu memaafkan, kayak gitu sih yang bisa kulihat di sini. Siap untuk menghadapi apapun itu dan bisa lebih awal mendeteksi kalau misalnya ada orang yang berniat gak baik ke kamu ya. Lalu di sini ada pesan-pesannya dia buat kamu, atau mungkin di sini suara hati dia yang juga nggak bisa dia sampaikan ke kamu saat ini. Apakah itu?
Aku harap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik. Ini kartunya random ya teman-teman, maksudnya shuffle gitu, bukan aku merangkai cerita. Tapi di sini dia benar-benar menyesal. Dia berharap dulunya dia bisa memperlakukan kamu lebih baik. Setelah segala pengorbanan yang kamu berikan ke dia dan segala hal buruk yang dia lakukan, terutama pengkhianatan, dia menyesali itu. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik, ya. Karena kadang penyesalan itu membuat seseorang itu nggak bisa move on atau bergerak ke depan. Makanya di sini energi dia penuh dengan penyesalan dan hanya bisa menatap kamu dari kejauhan, ya. Lalu apakah kamu memikirkan dia juga? Ya kamu yang bisa menjawabnya ya. Jadi kalau di sini sih dia masih kepikiran. Dimaafkan nggak ya? Apakah aku akan dapat karma buruk ya setelah menyakiti kamu kayak gitu. Kepikiran terus sih dia di sini, ya. Dan dia juga bertanya-tanya, apakah kamu sudah memaafkan dia kayak gitu. Walaupun di sini dianya nggak bilang, tapi dia sangat-sangat berharap dapat maaf dari kamu. Ya, jadi koin-koin yang dijatuhkan oleh kelinci ini seperti, ayo maafkan aku kayak gitu. Di sini ada setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kamu. Jadi dia memang mengingat sih banyak kenangan baiknya ke kamu. Dan ya kartu ini mengkonfirmasi Six of Cups ini ya, yang mana dia sering bernostalgia mengenai masa-masa indahnya dengan kamu dan bagaimana penyesalannya dia, bahwa seandainya dulu dia memperlakukan kamu lebih baik lagi, mungkin dia akan berbahagia bersama dengan kamu sekarang ya. Seperti itu sih yang bisa aku lihat di sini. Dia merindukan momen-momen ini di hidupnya dia sekarang. Yang baru dia sadari, dia menyesal bahwa kamu itu nggak tergantikan. Seperti itu. Lalu ada, aku tidak bisa melawan rasa ini lebih lama lagi. Jadi memang di sini konfirmasi bahwa dia tuh pingin banget minta maaf. Dia pingin banget hadir untuk minta maaf ke kamu, tapi karena banyaknya pertimbangan, apapun itu, mungkin di sini dia merasa nggak pantas, seperti aku katakan tadi. Ya sudah, dia mungkin hanya bisa minta maaf melalui batinnya dia. Semoga kamu bisa memaafkan dia. Seperti itu teman-teman di sini. Dan aku akan lihat di sini ya, inisial dia atau inisial kamu, zodiak dia atau zodiak kamu. Aku mulai dari inisialnya dulu. Ada W, Y, Y lagi, P, Z, M, V, G, I, Z, R. Ada X di sini. Oke, aku akan lihat juga zodiaknya. Oh, banyak. Ada Taurus, Capricorn, Virgo, Libra, Capricorn, Virgo lagi, Scorpio lagi, kencang Scorpionya, Cancer, Sagittarius, dan juga Aries. Oke teman-teman, itu yang bisa aku reading mengenai dia yang ingin minta maaf tapi tidak terucapkan. Semoga ini bisa membantu kamu, dan kalau saat ini kamu sedang berkumpul dengan keluarga besar, semoga kamu dan kalian semua berbahagia. Makasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.